Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para penonton YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman hidup yang tetap ini terjadi dalam hidup gue. Ya, gue nggak tahu, mungkin juga terjadi dalam hidup orang lain. Kayaknya sih sama deh, kejadian juga, yaitu tentang berbuat baik. Gue dulu pernah berbuat baik sama orang, ya kan? Itu kalau kebaikan gue nggak diterima, ya kan, gue marah, ya kan. Mungkin ya gue dulu pernah marah. Gue tuh kebun binatang keluar ya, kebun binatang sampai keluar. Pernah juga ya gue berbuat kebaikan terus gue ungkit-ungkit, pernah, ya kan? Ya gue mengalami sih keresahan, kok gue gitu ya. Ya udah, ini kenapa gue harus marah-marah, kenapa gue harus ungkit-ungkit. Bahkan juga ada yang sampai harus mendapatkan timbal balik dari kebaikan yang dia kerjakan. Tuh gue ngalamin keresahan kayak gitu. Mungkin bagi kawan-kawan, bro-bro, sis-sis, cang-cing, abang noni, nyak babe, dimanapun berada yang mendengarkan ini penting banget nih. Kalau bisa sih dengerin sampai habis. Ini penting banget. Ternyata keresahan gue terjawab. Lagi-lagi dari Al-Quran. Ternyata bro, kalau kita berbuat baik gak ada ilmunya, itu bisa jadi perbuatan baik yang sia-sia. Ya, gue ngerasa kayak gitu dulu setelah gue tahu ilmunya, sia-sia banget dulu perbuatan baik gue, ya kan? Sia-sia banget. Mudah-mudahan setelah gue tahu ilmunya, ya gue bisa memperbaiki dalam berbuat baik. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya semoga juga kawan-kawan di sana, di luaran sana yang melakukan kebaikan, setelah melihat ini mungkin bisa memperbaiki perbuatan baiknya. Nah, ternyata selain gue tahu akhirnya dulu perbuatan baik gue sia-sia gitu, yang ini nih semuanya kudu denger nih, ya kan? Ini udah dikabarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, yang gue dapat nih ketika gue ngikut pengajian Al-Quran. Ya, insya Allah sih menurut gue sebenarnya deh, karena memang Al-Quran itu ternyata ada loh orang yang berbuat baik di dunia, dan di akhirat tuh dia teriak-teriak. Maksud gue akhirat tuh neraka. Di neraka dia teriak-teriak minta sama Allah untuk dibalikin lagi, melakukan kebaikan yang berlainan. Itu aku bersyukur banget. Gue tahu itu. Ya mudah-mudahan sih gue bisa lebih baik lagi setelah gue tahu bahwa tidak semua perbuatan baik itu
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo harus tahu ilmunya. Wa hum yastorikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam yu'ammirukum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lil-zalimina min nasir. Dan gue juga sering ngobrol sih ya kawan-kawan gue yang dekat rumah atau kawan-kawan gue yang jauh, atau gue sering lihat berita di televisi atau sinetron gitu. Ini kejadian juga. Ini gue pernah diundang, ya kan. Kebetulan gue punya tetangga yang memang waktu itu yatim dan piatu maksud gue. Ya, gue minta bawa mereka, ya gue bawa. Setelah gue bawa, yang ngundang gue ngobrol sama gue dulu. Begini, maksud saya ngundang, ya mau menyantuni anak-anak yatim. Saya ini lagi buka usaha baru, ya kan? Ya, saya berharap dengan melakukan santunan itu, ya kan, Allah bikin maju usahanya. Usaha gue maju. Wah, ya gue nggak tahu deh, itu bener apa enggak. Tapi itu kejadian dalam kehidupan gue. Gue nggak tahu kawan-kawan di luar sana menemukan nggak, atau mungkin dalam diri kita sendiri melakukan kebaikan mengharap sebuah balasan. Nih, dulu sih gue pernah kayak gitu. Dulu gue pernah. Ya gue mengharap balasan. Lagi-lagi kalau lo berbuat baik, ya kan, kalau bisa, ini bukan kata gue, kata Al-Quran, yang pastinya kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lo ngasih, ya lo gak usah minta balikannya, minta balesannya, ya kan? Apalagi berharap lebih besar. Jangan. Mungkin ya kita seperti diarahin, ya lo lillahi ta'ala aja, gitu kan. Wala tamnu tastakthir. Ya setelah itu ya gue berusaha untuk lillahi ta'ala. Ya apapun balasannya, ya Allah lah yang tahu. Itu pikiran gue waktu itu, seperti itu aja deh setelah gue tahu. Selain itu, gue juga ya lagi-lagi ketemu sama orang, ini mah sama orang ya kan. Gue sendiri kalau hal ini gue gak ngalamin, tapi banyak banget di luaran sana nih mah, di kawan-kawan gue sendiri gitu kan. Dia nolong orang, ya kan, tapi orang itu tidak mengucapkan makasih, nggak ada terima kasihnya. Kawan gue gitu bilang kayak gitu. Dulu waktu nganggur, ya kan, kopi kan, rokok kayak atau apa gitu, dia katakan gitu. Set, gue jor-jorin, nggak punya gue beliin. Ketika dirinya nganggur, sama kawannya yang pernah dibantu itu nggak ingat sama dia ungkit. Ucapan makasihnya enggak, ya kan, inget sama kebaikan gue juga enggak.
cukup tahu deh gue orang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya gue nanya lagi, apa emang harus berbuat baik seperti itu ya? Kayaknya enggak deh. Mana ya caranya? Oh ternyata berbuat baik gak boleh bro. Kayak gitu gak boleh. Kayak gitu gak boleh. Kalau lo berbuat baik, gak perlu lo mengharap sebuah balasan. Sampai makasih aja gak usah lo harapin. Itu gak usah lo harapin. Al-Quran ngomong gitu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nanya, ya kan? Ya gimana kalau kita mau berbuat baik, tapi situasi kondisi kita tuh menurut gue tuh waktu itu gak punya duit, gak punya apa, ya kan? Ya pikiran gue cuman kalau kita berbuat baik ya kita punya duit terus kasih orang. Ternyata enggak. Mikir gue salah waktu itu, asli salah banget gitu. Ternyata kalau lo berbuat baik, lo bisa apa aja yang lo punya. Bisa ide, bisa tenaga, ya bisa sampai materi, itu bisa lo kerjain. Dan semuanya itu cukup dengan kesanggupan lo. Gak ada paksaan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wah, pas gue tahu kayak gitu di Al-Quran kayak gitu, gue makin lega. Gue pernah, ini sekitaran rumah gue ya, saking gue pengen berbagi, berbuat baik, gue gak punya duit, tapi gue punya ide waktu itu. Di pekarangan rumah gue ada tanah agak kosong dikit, gak gede. Gue tanemin aja pohon singkong. Iya, gue berusaha untuk berbuat baik, mungkin bisa kali dengan kayak gitu. Gue tanemin pohon singkong, siapapun yang mau metik, monggo. Terus gue ngomong, yang gak usah ngomong mau gue juga metik, monggo, gak apa-apa. Lo tau gak? Ini ada yang dateng gitu kan, ih nanam pohon singkong nih, boleh minta nggak? Oh subhanallah, sesuai rencana. Saya mau berbagi walaupun dari pucuk-pucuk singkong. Ya mudah-mudahan sih itu menjadi satu perbuatan yang baik yang bisa gue terus lakukan dalam hidup gue, ya kan? Dan bisa istiqomah aja. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia nih, yang ini nih, ya kan? Ada sesuatu hal manusia udah istiqomah dalam kebaikan, dia bisa memperoleh sesuatu. Gue pikir dulu balasannya surga. Ternyata sebelum itu ada. Allah akan kasih hikmah buat lo. Allah akan kasih ilmu buat lo. Dan Allah akan ngasih petunjuk buat lo. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Wow. Siapa sih kalau dalam hidupnya nggak mau ilmu kan? Ya gue bahagia deh. Kayaknya ini sebuah rumusan gitu kalau menurut gue. Jadi sebuah rumusan, kalau lo mau punya ilmu ya udah, lo berbuat baik, lo berbuat baik, lo berbuat baik. Cukup itu doang menurut gue rumusannya. Bahkan gue juga waktu itu dikasih tahu, diajarin, ya kan? Nih, perbuatan baik waktu itu paling TOP BGT top banget, ya kan? Nih top banget nih. Ada bro, ada. Itu perbuatan baik yang TOP BGT. Kalau lo mampu mengeluarkan sesuatu yang paling lo cintai dalam hidup lo, menafkahkan harta yang paling lo cintai dalam hidup lo, itu udah TOP BGT, itu udah top banget, itu udah top banget. Ya karena di kehidupan gue banyak banget gitu mendapatkan sesuatu hal ya dari ngobrol gitu kan. Ya nggak semua orang bisa melakukan itu, nggak semua orang bisa mengeluarkan harta yang dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Mudah-mudahan ya gue secara pribadi atau buat kita semua yang terutama yang mendengar, melihat YouTube gue nih, kalau kita punya kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni banyak kesalahan kita. Allah selalu memberikan kita hidayah, Allah selalu tuntun kita, bimbing kita, bahkan Allah selalu istiqomahkan kita selalu berada di jalan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.